Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Pada kesempatan kali ini, saya Heidi akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita membuat desain 3D logo. Saya contohkan di sini Apple logo dengan menggunakan SolidWorks tentunya. Langsung saja di sini saya contohkan bermula dari front pan. Saya sketch dari front pan. Saya buat corner rectangle seperti ini. Ya, jangan lupa di sini for construction. Oke. Di sini bagian atas saya buat dimensinya panjangnya 50 mm dan tingginya 80 mm. Kemudian di sini saya buat center circle di area ini dan area ini. Dengan dimensi untuk circle bagian ini yaitu 7 mm dengan ketinggian dari center ke bagian ini 8 mm. Lalu untuk circle ini saya buat dimensinya 30 mm dan circle bagian ini 50 mm. Saya buat kondisi circle ini dengan bagian bawahnya, bagian bawah base. Saya buat tangan C, lalu dengan lingkaran ini tekan Ctrl di keyboard, pilih tangan C. Dan untuk dimensi ini, dimensi circle bagian atas dari center ke bagian pinggir base yaitu 30 mm. Dan bagian atas circle ini dengan bagian ini yaitu saya buat tangan C kembali. Kemudian di sini saya gunakan perimeter circle ya, agar otomatis tangan C seperti ini ya. Saya klik dua bagian circle ini, kemudian tarik ke luar, maka terbentuk circle dengan posisi dia sudah otomatis tangan C ke circle yang sudah saya pilih sebelumnya. Di sini saya contohkan 17 mm untuk dimensinya, untuk diameternya. Kemudian saya buat perimeter circle kembali ya. Saya buat dari sudut ini dan sudut ini, tarik ke bawah. Jar bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini kurang lebih. Dan diameternya 70 mm. Kemudian saya buat 3 point arc, saya hubungkan antara lingkaran ini dengan lingkaran ini. Jangan lupa di sini saya buat tekan Ctrl di keyboard dengan circle ini. Saya buat tangan C, kemudian dengan circle bagian ini saya buat tangan C kembali, kemudian dan circle bagian ini saya buat tangan C kembali. Setelah itu saya lakukan proses mirroring. Di sini cukup mudah, tinggal di select, drag and drop ke seluruh areanya, kemudian pilih mirror, lalu mirror objectnya pilih garis yang ini, kemudian oke. Lalu tinggal kita lakukan proses trim. Di sini saya gunakan model trim to closet ya. Di sini saya hapus atau saya select bagian-bagian mana saja yang kiranya saya akan buang. Ya. Untuk sketchnya ini kurang lebih mendekati dengan ukuran logo Apple. Ya, tinggal kita lakukan proses trim seperti ini, bagian-bagian mana saja yang dihilangkan. Jangan sampai ada sketch atau garis yang tertinggal ya. Oke, diperhatikan lagi. Nah, di sini ada sketch garis lingkaran, dihilangkan. Oke. Kita select lingkaran ini, kemudian lingkaran ini, bagian-bagiannya ya. Dan bagian bawah ini, saya ulang di bagian sini. Oke. Nah, kita sisakan lingkaran ini di bawah. Kita sisakan untuk patokan sketch lainnya. Oke, setelah semuanya sudah beres, ya, di zoom in lagi untuk memastikan agar tidak ada sketch yang
tersisa di area tengah ini. Kemudian di sini saya beri dimensi untuk bagian ini yaitu radius 90 mm. Oke. Agar dia full define ya. Ini jangan lupa ketinggiannya saya buat 14 mm. Lalu setelah itu saya buat perimeter circle kembali di bagian atas dan bagian bawah. Tentunya saya buat masing-masing lingkaran ini menjadi equal atau sama ukurannya. Tekan Ctrl di keyboard, pilih relasinya equal. Lalu beri dimensi di sini 30 mm. Setelah itu kita lakukan proses trim kembali. Kita lakukan proses trim kembali di area ini. Kemudian di bagian bawah juga. Oke, sampai bentuknya seperti ini. Sampai bentuknya seperti ini. Nah, untuk bagian ini juga di trim ya. Yang menyisakan lingkaran bagian ini. Saya buat construction geometry untuk lingkaran ini ya. Oke, setelah semuanya terdefinisikan, saya buat garis line di sini. Saya buat dia jadi construction geometry, lalu saya beri ukuran bersudut seperti ini. Dari area ini ke bagian sini 45 derajat ya. Lalu kemudian saya buat lingkaran kembali, center circle kembali di area ini. Ya. Setelah itu saya buat kedua lingkaran ini menjadi sama ukurannya. Pilih relasinya equal. Lalu di sini saya beri dimensi 50 mm. Oke, kemudian jarak masing-masing circle 40 mm. Sampai dia berbentuk perpotongan seperti ini, tinggal kita lakukan proses trim kembali. Oke, sampai bentuknya seperti ini. Setelah itu bisa kita lakukan proses extrude boss. Di sini saya gunakan direction mid plane dengan parameter 10 mm. Oke, sudah terlihat logonya ya. Kemudian untuk langkah akhirnya tinggal saya buat sketch di face ini ya. Lalu saya buat lingkaran di bagian sini dengan parameter yaitu 40 mm dengan jarak dari titik origin 100 mm ya. Oke, tinggal kita lakukan proses extrude cut. Ini kondisinya dipilih saja up to next atau through all bisa. Oke, sudah jadi ya rekan-rekan. Untuk proses finishing ya, jika rekan-rekan ingin menambahkan appearance atau warna, di sini pilih appearance di bagian text pen, lalu tinggal pilih material atau jenis warna yang rekan-rekan ingin pilih, tinggal drag and drop ke area permukaannya. Di sini ada muncul pop up, tinggal pilih untuk bagian parts ya, agar semuanya terdefinisikan warnanya seperti ini. Kemudian tampilannya saya buat jadi shaded seperti ini. Oke. Baik rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan One Day One Parts kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya.